Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Arif Bayu Setiabudi, yang kedua Winsoka Salsabila, yang ketiga Bagus Molis Pradana akan menjelaskan tentang pengerjaan soal UAS pemrograman web lanjut. Ya, untuk saya menjelaskan untuk nomor 1, dengan perintah buatlah root yang mengarah ke URL /soal 1. Kedua, gunakan vset, get, dan return ke view dengan dua parameter, yaitu URL dan passing sebuah data saja menggunakan metode compare. Contoh soal 1. Tampilkan di view dengan nama soal/soal1.blade.php. Nah, pertama-tama kita masuk ke VS Code, lalu ke folder root, kita buka web.php. Ya, untuk pertama kita root site get, enter. Untuk parameter pertama, untuk URI-nya kita isi dengan /soal1. Untuk yang callback-nya kita kosong saja parameternya. Di bawahnya kita buat variabel URL sama dengan string soal 1. Ketiga, return view. Kita arahkan ke soal 1 atau slash compact nya itu compact kita isi dengan URL. Nah, untuk ini di sini kita menggunakan metode compact ini yang berguna untuk mempassing data tersebut secara sekaligus ke dalam folder view yang diarahkan kepada folder soal, yang di dalamnya folder soal itu terdapat file soal1.blade.php. Selanjutnya kita buat saja di folder view, new folder soal, kita bikin new file soal1.blade.php. Kita ganti S-nya. Sini kita buat HTML dulu. HTML. Jangan lupa kita tutup. Head. Di dalam head kita beri title. Title-nya kita isi soal 1 begini. Terus body, kita tutup. Dalam body kita membuat, di sini kita akan menggunakan URL helper, yang mana adalah salah satu utilitas bawaan yang ada pada Laravel yang dapat membantu kita untuk membuat sebuah web. Caranya kita masukkan bracket lancip 2 seperti ini.
Nah, terus kita masukkan variabel ya seperti ini. Kita tutup dulu, jangan lupa. Setelah itu kita bikin paragraf saja. Dan kita isi paragrafnya kelompok 2 Muhammad Arif Bayu 2 Queen Soka 3 Bagus Molis. Ini saja. Setelah itu kita coba running dengan cara php artisan self, enter. Nah, di sini kita diberi link URL-nya, kita kontrol klik kanan. Nah, kita akan diarahkan ke browsernya. Nah, langsung kita isi /soal 1. Nah, maka akan tampilannya muncul seperti ini. Soal 1 kelompok 2 Muhammad Arif Bayu, Queen Soka, dan Bagus Molis. Sekian penjelasan dari saya. Untuk soal nomor 2 akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Queen Soka. Saya persilahkan. Berikutnya adalah nomor 2. Pertama-tama membuat folder template di views. Kemudian di dalam folder ini ditambahkan file template. Ini nanti berisi yield-nya. Kemudian membuat file dengan nama soal 2 controller, dibuat dari terminal dengan mengetikkan php artisan make control memanggil public function index mendefinisikan angka-angka yang dibutuhkan. Angka array ada 45, 13, 10, lalu 2 toh. Kemudian ada rata-rata, ini pakai jumlah total dari penjumlahan angka-angkanya, lalu dibagi dengan angkanya itu ada berapa. Selanjutnya di view folder soal ditambahkan file soal 2. Ada extend dari file template, jadi ada folder file template. Nah, extend ini kan memperpanjang file template build.php tadi, yang di dalamnya nanti ada file navbar. Jadi nanti buat file navbar. Dan tambah lagi section main. Di main ini nanti menampilkan konten file dari soal 2 controller.
karena saya mau menampilkan angkanya nanti bukan list tapi bersekat, jadi pakai tanda garis. Nah, angka ini adalah variabel yang menyimpan array angka yang ingin ditampilkan. Jadi yang dibuat tadi di soal 2 controller, sedangkan number di sini itu adalah variabel iterasi dalam loop for each yang menyimpan nilai aktual dari array angka pada setiap iterasi. Jadi memang harus pakai number. Kemudian setting root di web. Ini ada penambahan kemudian tidak lupa di folder template tadi, karena belum membuat navbar ya, dibuat file navbar. Lalu di file template tadi, karena untuk menyambungkan navbar, jadi dimasukkan file navbar di sini. Dalam body ada include itu termasuk. Dari function include navbar. Kemudian memanggil program dengan soal 2. Ya, ini hasilnya sudah sama seperti yang di soal. Untuk menampilkan tanda ini, itu pengaturannya ada di file soal 2.blade di view, yaitu pada main. Di sini ada key, tadi sudah saya jelaskan, memunculkan tanda, dan ini di mana min 0 itu agar tandanya muncul bahkan di angka terakhir, karena nanti kalau min 1 tandanya mentok sampai di sini, jadi duanya tidak ada. Sekian hasil coding dari nomor 2. Kemudian saya akan menunjukkan dan menjelaskan secara singkat mengenai isi dari file web.php, isi dari file soal 2 controller.php, kemudian isi soal 1.blade.php serta soal 2.blade.php, dan yang terakhir ada template.blade.php. Ya, di sini adalah file web.php. Yang pertama akan saya bahas mengenai jalur root yang soal 1, yaitu pada soal 1 ini menggunakan use illuminate support fastget root, di mana ini merupakan sintaks yang digunakan dalam framework PHP Laravel untuk mengimpor kelas root dari namespace illuminate support fastget. Kemudian root get soal 1 function ini adalah deklarasi root HTTP GET, yang berarti bahwa ketika pengguna melakukan permintaan HTTP GET ke URL soal 1, Laravel akan menjalankan kode di dalam fungsi penanganan atau callback function yang diberikan. Lalu $URL soal 1, di dalam fungsi penanganan tersebut sebuah variabel yaitu $URL diinisialisasi dengan nilai string soal 1. Lalu return view, di baris ini sebuah tampilan view disajikan, yaitu view soal 1 merujuk ke tampilan yang dinamakan soal 1 dalam folder soal di direktori tampilan, yaitu resource view tadi. Variabel $URL ini disertakan ke tampilan menggunakan fungsi compact yang membuat array asosiatif dengan nama variabel dan nilai variabel yang sesuai atau sama. Jadi, ketika pengguna mengakses URL
/soal 1, aplikasi Laravel akan menjalankan fungsi penanganan ini. Variabel $URL akan menjadi bagian dari data yang disertakan ke tampilan soal 1, yang memungkinkan besar akan digunakan ke tampilan HTML untuk menampilkan nilai soal 1. Lalu, ini juga memungkinkan pengembang untuk memisahkan logika dari tampilan, yaitu merupakan prinsip desain yang baik dalam pengembangan web. Kemudian untuk root soal 2, di sini menggunakan use app HTTP controller soal 2 controller. Ini adalah sintak dalam framework Laravel juga yang digunakan untuk mengimpor atau memasukkan kelas soal 2 controller ke dalam file atau script yang sedang aktif. Dengan menggunakan pernyataan use seperti ini, kita dapat mengakses kelas soal 2 controller di file PHP tempat pernyataan tersebut dituliskan. Lalu pada ini adalah deklarasi root HTTP GET, yang berarti ketika pengguna melakukan permintaan HTTP GET ke URL /soal 2, Laravel akan menjalankan kode yang terkait dengan rute ini. Lalu disambung dengan soal 2 controller class index. Ini adalah bentuk lain dari menentukan penanganan root. Dalam hal ini, root /soal 2 akan diproses oleh metode index dari kelas soal 2 controller. Jadi soal 2 controller class merujuk ke namespace dan nama kelas dari controller yang akan menangani rute ini. Dalam hal ini, Laravel akan mencari kelas soal 2 controller dalam direktori fhttp controller fhttp controllers. Kemudian index merujuk ke metode index di dalam soal 2 controller. Ketika rute /soal 2 diakses, Laravel akan membuat instansiasi objek dari soal 2 controller dan memanggil metode index dari objek tersebut. Dengan kata lain, ketika pengguna mengakses URL /soal 2, Laravel akan menjalankan metode index dari soal 2 controller. Metode ini kemudian dapat berisi logika bisnis yang diperlukan dan mengembalikan respon HTTP, seperti menampilkan tampilan atau merespon dengan data JSON tergantung pada kebutuhan aplikasi. Kemudian dalam file soal 2 controller yang ini, kode dalam metode index dari soal 2 controller ini menginisialisasi sebuah array angka, yaitu menghitung rata-rata dari angka-angka tersebut, dan kemudian menyajikan data tersebut ke dalam tampilan. Dengan menggunakan fungsi array sum dan count, rata-rata dari angka dalam array dihitung. Kemudian nilai-nilai angka dan rata disertakan ke dalam tampilan soal 2. Maksudnya file soal 2.php memungkinkan tampilan tersebut untuk menampilkan angka, barisan angka-angka, dan rata-rata kepada pengguna. Selain itu, controller ini mempertahankan pola desain MVC, yaitu model view controller, dalam Laravel. Dengan mengelola logika bisnis controller, data sebagai model, dan tampilan view yang terpisah. Lalu ada file soal 1.blade.php yang mana pada baris ini kami menggunakan sintaks Blade Templating Engine Laravel untuk menyisipkan nilai variabel $URL ke dalam halaman HTML tersebut. Oleh karena itu, ketika pengguna mengakses URL /soal 1, Laravel akan menjalankan fungsi callback yang memasukkan nilai soal 1 ke dalam variabel URL dan kemudian melewatkan variabel tersebut ke tampilan soal 1, yaitu dalam folder soal di dalam direktori resource view tadi, menggunakan fungsi compact URL. Ini tadi di file web.php. Ketika halaman web dirender, ini di dalam elemen H1 akan diganti dengan nilai soal 1 yang dikirim dari web.php dan hasilnya akan ditampilkan sebagai judul pada halaman web tersebut. Soal 2.blade.php, kode yang kami buat ini merupakan penggunaan direktif Blade di Laravel untuk mengorganisir tata letak dan struktur halaman web secara dinamis dalam konteks Blade Templating Engine Laravel. Nah, ini adalah sepotong kode Blade yang mendefinisikan bagian header dari halaman web. Kemudian, extend folder template dan file template ini
menunjukkan bahwa halaman memperluas template yang disebut template isi dari bagian header akan dimasukkan ke dalam template ini. Lalu main bagian ini menangani konten utama dari halaman web. Dalam contoh ini sebuah loop for each digunakan untuk mencetak nilai-nilai dari array angka, dolar angka. Setiap nilai akan dicetak dan jika itu bukan elemen terakhir dalam array, maka tanda garis juga akan dicetak. Selain itu, nilai rata-rata dalam dolar rata juga dicetak di paragraf yang terpisah. Selanjutnya, ini yang footer. Bagian ini menangani bagian bawah halaman web atau footer. Di sini sebuah paragraf dengan nama-nama anggota kelompok itu dicetak. Selanjutnya file template.blade.php. Di dalam body ini terdapat direktif blade yaitu include template.navbar yang menggabungkan konten dari file navbar yang terdapat dalam folder template juga. Selain itu, terdapat sebuah kontainer dengan kelas kontainer yang berisi 3 bagian header, main, dan juga footer. Bagian header diisi dengan konten yang didefinisikan oleh yield header, yang akan diisi oleh konten-konten dari halaman spesifik yang menggunakan template ini. Begitu juga dengan bagian main dan bagian footer, yang masing-masing menunggu konten spesifik dari halaman-halaman yang menggunakan template ini. Dengan struktur seperti ini, penggunaan add yield memungkinkan pengembang atau kami untuk menyusun konten dinamis ke dalam template secara dinamis, memisahkan struktur tata letak dari konten spesifik halaman web. Template ini memfasilitasi pemeliharaan dan pengembangan dengan cara yang terorganisir dan modular. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu soal untuk nomor 3, yaitu jelaskan konsep MVC pada Laravel 620. Gambarkan diagramnya. Lalu yang kedua adalah apakah yang dimaksud dengan pesat, dan berikan 2 contoh dan penjelasannya. Langsung saja kita akan ke MVC. Apa sih itu MVC sebenarnya? MVC adalah singkatan atau kepanjangan dari model, view, dan controller untuk C-nya. M-nya model, V-nya view, C-nya untuk controller. Atau yang penjelasan dengan mudahnya yang saya tangkap adalah bisa atau gampangnya, saya tulis gampangnya, bisa disebut juga dengan OOP-nya Laravel seperti itu. MVC adalah sebuah metode yang digunakan dalam pengembangan suatu aplikasi yang memisahkan antara data. Jadi data nanti itu kaitannya dengan model dan tampilan atau view. Ini kita tambahkan saja view sini. Jadi yang berhubungan dengan database ada di bagian model, dan dari tampilan, jadi beda. Jadi yang berhubungan dengan database itu ada di bagian modelnya, model dan tampilannya ini. Lalu front end-nya ada di bagian view, dan logik dari aplikasi ini sendiri ini ada pada bagian kontrol. Kita buat biar jelas. Jadi model tadi kaitannya dengan data, view tadi kaitannya dengan apa yang ditampilkan ke user, sedangkan controller itu sebagai logic atau code dari pemrograman ini. Jadi yang menjembatani antara view dan model adalah controller. Jadi di sini ada view, di sini ada model, di tengah-tengahnya itu ada control yang menghubungkan antara view dan model seperti itu. Lalu kita akan ke poin ini. Model digunakan untuk proses query atau manipulasi data dari atau ke database. Jadi kita dari model ini bisa dari database atau kita ke database. Oke, seperti itu. Lalu view erat hubungannya dengan antarmuka front end seperti CSS, HTML, JS yang sifatnya klien kepada user gitu. Lalu yang selanjutnya adalah controller, yaitu logika dari sebuah web
yang menjembatani antara model dan view. Jadi controller ini menjembatani dari model dan view. Tengah-tengahnya ada controller seperti itu. Lanjut, MVC di Laravel secara konsep tidak jauh berbeda dengan konsep MVC secara umum. Secara umum, setiap komponen di MVC telah disediakan folder khusus di aplikasi Laravel kecuali untuk model, teman-teman. Jadi bisa kita ketahui bahwa coba teman-teman cek aja di Visual Studio Code teman-teman, VS Code teman-teman, kalau yang sudah diinstal Laravel nanti controller itu berada di app HTTP controller. Untuk membuktikan kita buka Visual Code-nya coba. Nah, ini teman-teman. Tadi kan ini kita tutup aja semua. Ada di app, di HTTP, di controller. Nah, ini controller. Ketika teman-teman nanti membuka ketika teman-teman nanti akan membuat sebuah project, controllernya akan ditaruh di app, lalu di controller, lalu akan masuk di folder controller ini. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua adalah views. Kita lihat lagi. View berada di folder resources and views. Perlu diingat teman-teman, dalam Laravel ini kebanyakan menggunakan S ya. Kenapa ya? Karena plural itu tadi. Untuk folder-foldernya pasti menggunakan S. Bisa dilihat teman-teman. View berada di folder resources and views. Kita coba lihat resources. Ini resources. Nah, ini ada views. Kita nanti bisa bikin berbagai macam view. Jadi kalau di PHP yang manual kita URI-nya itu beda-beda tiap filenya. Dengan Laravel ini kita bisa membuat satu URI tapi bisa banyak views. Satu URI bisa untuk misalkan 5 atau lebih views. Kegunaannya apa? Mungkin untuk project-project kita yang skalabilitasnya masih kecil itu masih belum terganggu dengan itu semua, masih belum terkendala dengan ini. Tapi untuk project yang skalanya lebih besar, ini view ini sangat memudahkan kita untuk menyingkat URI-nya. Jadi dengan URI yang sama kita bisa buat banyak view di situ. Seperti itu teman-teman. Halo. View ini berfungsi untuk menaruh code tampilan ke pengguna aplikasi. Ya tadi CSS, ini HTML, JavaScript dan lain sebagainya. File view bisa mengakses variabel yang dirempel dari controller action. Seperti itu. Lalu kita ini lihat ke diagram ini, coba teman-teman kita lihat. Kita fokuskan ke diagram ini. Sebentar, ini kalau seperti ini takutnya nanti kamera saya enggak. Takutnya nanti kalau seperti itu gambar saya tidak kelihatan. Gambar saya di sini. Seperti ini saja teman-teman, saya rasa ini sudah jelas. Lalu kita ke diagram ini, dimana dapat kita lihat user request di sini adalah URI teman-teman. Ketika user telah request, nanti kita akan diarahkan ke routing, file routingnya. Untuk root sendiri ada 4 itu, ada web root, ada channel root, API, dan console root. Biasanya yang sering digunakan itu web root ya teman-teman. Dari user, URI kita URL-nya kita request, diarahkan ke routing. Dari routing ini akan diarahkan ke controller. Nah, dari controller nanti si controller bisa memilih view mana yang ingin ditampilkan. Bisa langsung ke view. Jika langsung ke view, nanti view ini akan diteruskan ke user, ke kita, ke tampilan. Ataupun kalau kita perlu mengakses model, kita dapat dari controller, kita ke model dulu.
lalu ke controller lagi, lalu ke view, lalu ke user. Ataupun bila mana kita harus memanipulasi ini database-nya dari database atau ke database, ini dari controller akan diarahkan ke model, model akan ke database, database ke model lagi, lalu langsung ke kontrol, dari controller akan diarahkan ke view, ke user. Seperti itu teman-teman. Jadi alur prosesnya seperti ini. Lanjut. Yang kedua adalah facade. Sorry kalau penyebutannya salah, tapi facade, saya dengar Pak Ibu itu pernah bilang facade. Jadi fitur dari Laravel yang mengimplementasikan facade pattern. Apa sih facade pattern? Facade pattern itu adalah 2.2. Nah, bingung nggak? 2.2. 2 kolon. Nah, 2 kolon. Jadi pada facade pattern terdapat facade class yang bisa mengakses kelas lain. Jadi diagramnya seperti ini. Dari client diarahkan ke facade class, lalu ada complicated class 1, complicated class 2. Contohnya yang paling gampang itu ini. Root get, input get. Lalu perintah di soalnya kita harus memberikan 2 contoh dan penjelasannya. Ini saya ambilkan contoh dari project saya, maksud project kami. Ini seperti ini. Ini ada di web PHP, di web.php, ini di routingnya. Ini kita gunakan seperti ini. Root titik 2 kali. Maksudnya ini ya. Jadi titik 2 kali inilah yang dimanakan besar. Lalu untuk rootnya ini penulisannya seperti ini. Jadi penjelasannya saya tidak bisa menjelaskan seperti uraian, jadi saya poin-poin aja seperti ini. Jadi ada 2 bagian di facade ini, parameternya ada 2. Yang pertama ini URI-nya, yang kedua ini callback-nya. URI itu request, misalkan teman-teman di search bar nanti itu ada slash apa, slash id atau slash ini nanti slash soal 1. Untuk function ini adalah callback yang berupa fungsi yang akan dieksekusi. Lalu ini juga ada return view. Nah, ini view-nya namanya view soal pada file soal 1.blade.php. Jadi nanti akan di return ke view ini. Ini URL ini harus sama dia teman-teman ini. Takutnya nanti error. Yang ada pada compact haruslah sama dengan yang dideklarasikan pada line 7 seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ini adalah salah satu cara root controller dengan menulis kelasnya saja di parameter kedua. Jadi ini agak beda ya teman-teman ya. Dan mengimport path-nya nya ini. Jadi kita import path-nya beda dengan yang di atas. Kita nggak ada import path-nya kita nggak import sama sekali. Nah, dengan ini 2 cara yang beda. Kita import path-nya di sini, lalu yang nomor 2 ini adalah kelasnya. Jadi kelas ini kita tulis di sini. Facade-nya di sini. Di root double colon get. Nah, seperti itu. Saya rasa penjelasan saya telah selesai. Terima kasih, saya ucapkan sebesar-besarnya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf bila ada kekurangan, bila ada tutur kata kami yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.